Halo semuanya, selamat datang di channel Tuhija. Di video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman tentang merestorasi salah satu motor kesayangan saya, yakni Suzuki Next tahun 2012. Saya lakukan restorasi atau peremajaan rombak total pada bagian eksterior daripada motor tersebut. Salah satu alasan kenapa saya memotivasi ini adalah saya terinspirasi daripada videonya Kang Boril atau Ariel Noah ya, yang mana beliau melakukan restorasi pada salah satu motor peninggalan daripada almarhum ayah beliau, yakni Suzuki Shogun ya. Jadi dari situ saya juga termotivasi untuk merestorasi atau melakukan peremajaan. Hanya saja perbedaannya, kalau motor saya ini masih enak dipakai, hanya saja bagian eksteriornya yang kurang menarik. Jadi ini salah satu mungkin jawaban juga bagi Anda yang ingin membeli motor baru mungkin tapi terkendala dalam hal dana atau ekonomi, sehingga bisa dilakukan restorasi pada motor tersebut, pada motor yang Anda miliki saat ini, sehingga itu nantinya akan menimbulkan kesan yang berbeda dengan sebelumnya, yang mana motor kita yang dulunya jelek kan mungkin sekarang bisa seperti baru lagi hanya dengan mengeluarkan uang yang jauh lebih sedikit dibandingkan kita harus mengganti dengan motor yang baru. Penasaran? Tonton terus video ini sampai akhir. Nah, jadi ini adalah spare part dari Suzuki Next yang akan kita restorasi nanti. Yang akan kita restorasi nanti adalah eksteriornya total, seluruh eksterior yang akan kita restorasi. Dan ini adalah spare partnya, asli dari Suzuki Genuine Parts. Jadi ini asli dari barang Suzuki semua, kecuali ini ya, ini variasi karena kita pengen yang beda. Dan nantinya Suzuki Next tahun 2012 karburator ini akan saya rubah warnanya jadi hijau putih. Yang asalnya itu asalnya warna hijau, saya ganti jadi hijau putih. Itu yang itunya jadi putih, dulunya itunya hijau juga, jadi hijau semua, sekarang hijau putih. Dan ini lesnya yang langka nih, gak banyak orang pakai. Kemudian ini variasi, ini ada tandu, itu handle, ini switch di spare part ya, hijau putih. Nah itu batok depan, ini tutup spakbor, tutup knalpot maksudnya. Ini ada spakbor depan, ada batok depan nih, spakbor belakang. Nah ini ada bagian paru-paru dan lain-lain. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Dan ini saya dapatkan semuanya di bawah 1.500.000. Jadi dari semua item ini dapat potongan 10% diskon dari dealer resminya. Nah ini ada beberapa foto atau penampakan ketika motornya dalam keadaan tinggal kerangka ya. Jadi bannya dilepas. Kenapa bannya dilepas? Karena waktu saya pasang ini, untuk mempersingkat waktu, velgnya itu saya bawa ke tukang deko, tukang cat. Jadi velgnya, tutup knalpot, tutup kipas, dan behel belakang itu saya bawa ke tukang cat, sehingga waktu pemasangan eksteriornya ini selesai, pemasangan bodinya ini selesai, velgnya itu dan kawan-kawan juga selesai. Jadi butuh waktu yang lebih sedikit dibandingkan kita 2 kali kerja gitu, 2 kali bongkar. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa alasan kenapa saya melakukan restorasi pada bagian eksterior total. Salah satu alasan terkuat adalah karena dulunya motor ini saya melakukan kesalahan dalam hal modifikasi. Itu bisa saya maklumi karena mungkin dulu karena keterbatasan ya, dan juga masih selera anak sekolah, sehingga modifikasi yang saya lakukan pada motor tersebut menimbulkan kesan yang norak atau alay gitu, sehingga kita sebagai pemakai untuk saat ini ada rasa malu untuk memakai motor tersebut. Padahal dulu kita sangat bangga, yang mungkin masih dalam pencarian jati diri ya sebagai anak sekolah. Nah sekarang saya putuskan untuk saya rombak total pada bagian eksterior, sehingga menimbulkan kesan yang lebih mungkin lebih berkesan lah, karena motor tersebut bisa seperti baru lagi. Dan saya lakukan untuk yang sekarang ini adalah modifikasi standar aja. Jadi saya lakukan modifikasi sedikit aja yang tidak menghilangkan keoriginalitasannya. Jadi originalnya masih dapat. Yang
saya lakukan modifikasi sekarang ini. Kemudian yang kedua, saya melakukan restorasi atau peremajaan pada motor ini itu adalah dalam rangka menyambut ulang tahunnya yang ke-10. Jadi agak mungkin sedikit berbangga hati lah memiliki motor tersebut sudah berusia 10 tahun, sehingga wah, sebaiknya motor ini kita perbaiki lagi nih, kita kembalikan lagi nih ke seperti bawaan pabrik gitu, seperti spesifikasi pabrik gitu, sehingga motor tersebut terlihat seperti baru walaupun restorasi gitu kan. Cuman orang kan sebagian orang banyak yang tidak tahu juga gitu. Yang penting kan, wah, kok bisa ya kita memakai motor 10 tahun tapi masih bening, masih bagus, masih bisa dipakai, masih enak dan lain-lain gitu. Sehingga itu menimbulkan kesan yang mungkin terawat lah lebih tepatnya. Nah, alasan berikutnya saya lakukan restorasi atau peremajaan ini adalah kondisi motornya itu masih bagus sebenarnya. Jadi yang mungkin terkesan jelek itu adalah pada bagian eksteriornya saja gitu. Karena tadi modifikasi yang tidak sesuai atau yang terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan kesan yang norak dan alay tadi. Sebenarnya kalau masalah mesin dan lain-lain tuh masih berfungsi semua, baik itu kelistrikan, mesin dan lain-lain masih enak lah dipakainya, masih berfungsi semua. Sehingga sayang gitu kalau dibiarkan motor ini. Lebih baik kita keluarkan sedikit uang untuk merestorasi motor tersebut. Nah, kemudian nih ini juga tak kalah penting nih dari yang lain, dari alasan yang lain, yakni adalah history atau mungkin kenangannya lah daripada motor tersebut. Dimana kan selama 10 tahun saya pakai, otomatis banyak menyimpan suka maupun duka dalam motor tersebut. Karena motor tersebut merupakan salah satu pemberian daripada ayah saya atau orang tua saya untuk memberikan motor tersebut. Tujuannya adalah untuk sekolah gitu, untuk dipakai sekolah, dan alhamdulillahnya saya masih pakai sampai sekarang. Jadi saya pakai motor tersebut dari saya sekolah menengah pertama ya, atau tingkat SMP gitu, sampai sekarang saya kuliah pun masih saya pakai motor tersebut dan tidak ada masalah atau tidak ada kendala. Kemudian kalau dijual pun harganya jatuh gitu, harganya murah karena ini kan merek brandnya itu kan Suzuki gitu. Jadi image-nya itu kurang menarik di kalangan masyarakat. Kemudian desainnya ini bagus gitu. Jadi kita itu bisa tampil beda tapi dengan budget yang ya minim gitu. Sehingga kita di jalan itu terlihat beda dengan motor baru tapi beda gitu kan. Jadi eye-catching lah di jalan. Setelah saya lakukan restorasi atau peremajaan ini, tentu saya menjadi lebih bangga dan lebih merasa senang atau bahagia memiliki motor tersebut. Karena apa? Karena motor tersebut adalah untuk saat ini ya, untuk ukuran saat ini termasuk jarang terlihat di jalan atau langka gitu. Apalagi dengan kondisi motor yang masih bagus, apalagi yang seperti baru, seperti yang saya lakukan restorasi ini kan, walaupun restorasi cuman kesannya itu seperti motor baru gitu. Jadi jarang terlihat dan ini termasuk langka, sehingga kita tuh tampil beda lah di jalan. Saya sudah komitmen sama diri saya sendiri, atau sudah berjanji dengan diri saya sendiri, insya Allah motor ini tidak akan saya jual sampai kapanpun. Jadi akan selalu menemani saya walaupun nanti sudah tidak saya pakai lagi. Cuman kan suatu saat kalau kita melihat motor ini parkir di garasi, itu akan menjadi kenangan tersendiri gitu. Bahwasanya motor ini pernah menemani saya waktu sekolah sampai kuliah gitu. Kemudian susahnya, senangnya, cari uang juga pakai motor ini gitu. Sehingga akan menimbulkan rasa bangga itu, rasa memilikinya, rasa syukur lah lebih tepatnya. Jadi agak ada kenangannya kalau kita simpan. Nah, kemudian ini adalah proses daripada cat velg ya. Namun sebelum dicat ini dikeruk dulu pakai amplas, karena velg saya ini dulunya itu bekas dicat pakai pilox, sehingga harus dikupas habis dulu semuanya, baru nanti dicat ulang dengan deko ya, atau pakai cat biasa. Nah, kemudian ini adalah proses epoxy. Jadi sebelum dicat itu dikasih warna dasar dulu, yaitu warna silver ya, atau epoxy kalau orang bilang. Jadi nantinya cat velgnya ini saya akan cat dengan warna putih mutiara gitu, sehingga kombinasi motornya nanti itu adalah
putih hijau atau hijau putih gitu. Adapun yang saya cat itu adalah velg depan belakang, kemudian behel belakang, kemudian tutup kipas ya, dan tutup knalpot. Ada 5 item yang saya cat warna putih mutiara. Nah, kemudian saya ingin berbagi sedikit nih tentang kelebihan dan kekurangan daripada Suzuki Next ini. Kelebihan daripada Suzuki Next ini antara lain, jadi saya katakan dulu, rival yang paling dekat dengan Suzuki Next ini adalah Honda Beat. Cuman ada beberapa perbedaan dengan Honda Beat. Contohnya, suspensi di Suzuki Next ini saya rasa lebih nyaman, lebih sedikit empuk daripada daripada Honda Beat, maksud saya. Daripada Honda Beat yang tergolong agak keras gitu. Kemudian posisi duduknya juga enakan Suzuki Next daripada Honda Beat. Kebetulan saya pernah juga punya Honda Beat yang seumur sama ini tahunnya, yang sama tahunnya dengan Suzuki Next ini. Kemudian desain, tapi kembali lagi, kalau desain ini kan selera masing-masing nih, selera masing-masing personal. Cuman kalau saya pribadi lebih suka desainnya Suzuki Next daripada Honda Beat. Itu selera sih. Kemudian perawatannya tergolong gampang gitu. Jadi selama 10 tahun saya pakai Suzuki Next ini, tidak pernah saya mengalami kendala di jalan seperti mogok dan lain-lain. Kalaupun seperti halnya putus tali poli, itu menurut saya wajar, karena semua motor pun kalau putus tali poli atau putus rantai itu tidak bisa jalan. Maksud saya yang saya maksud di sini adalah penyakit khusus daripada Suzuki Next ini atau penyakit khasnya, menurut saya itu tidak ada gitu, karena selama 10 tahun saya pakai itu enak-enak aja. Kemudian perawatannya juga gampang gitu, nggak kita peduliin pun motornya akan tetap bagus gitu, kecuali kita makainya seperti apa gitu kan. Kebetulan motor yang saya punya ini selalu saya rawat, selalu saya servis dan ganti oli itu secara teratur, sehingga selama 10 tahun saya pakai ini tidak pernah menyiksa di jalan seperti itu. Dan kalau untuk spare part, saya rasa tidak sulit juga sih, walaupun merek Suzuki ya. Tapi kalau di luaran memang mungkin ya agak sedikit sulit, agak sedikit susah kita untuk mencari spare partnya, apalagi yang original. Nah, kebetulan saya kalau mengganti part-part yang ada rusak, saya selalu ganti dengan part yang original Suzuki. Jadi saya selalu datang ke dealer SGP ya, Suzuki Genuine Parts, sehingga menurut saya tidak sulit untuk menemukan spare part. Kalau masalah harga mah itu tergantung daripada budget kita masing-masing ya, harga spare partnya. Nah, kemudian ini adalah proses catnya. Jadi warna putih mutiara ya. Itu kebetulan yang punya deko ini, bengkel deko ini adalah teman saya juga. Jadi udah patuh lah, udah akrab gitu, sehingga ini dibantu juga gitu. Untuk budgetnya sendiri, melakukan cat ini kurang lebih sekitar 300.000 ya, karena tadi harus dikupas dulu sehingga membutuhkan proses yang panjang. Kalau langsung dicat aja mungkin agak lebih murah sedikit ya, kalau tidak melalui proses kupas tadi. Tapi karena punya saya asalnya itu cat Elox, sehingga harus dibersihkan dulu, dikupas habis dulu, agar kalau dicat deko itu lebih awet catnya. Nah, perbedaannya juga nih dengan Honda Beat yang sama tahunnya dengan ini. Kebetulan saya juga pernah punya Honda Beat yang sama tahunnya dengan Suzuki Next ini. Yaitu terletak pada mesinnya gitu. Suzuki Next ini merupakan salah satu motor metik paling enak yang pernah saya coba gitu. Apalagi bagian handlingnya itu sangat enak untuk tikung menikung, apalagi untuk dalam kota ya, untuk selap-selip dalam kemacetan maupun selap-selip dalam kota gitu. Ini lebih enak dan handlingnya itu lebih enak daripada Honda Beat. Kemudian suara mesinnya juga saya sangat suka, halus. Suara mesinnya itu halus. Kalau kita bejek atau kita lagi kecepatan tinggi seperti 80 km atau 90 km per jam, suara mesin Suzuki Next ini anehnya itu tidak meraung. Jadi kalau ini diibaratkan manual, RPM-nya itu rendah pada kecepatan tinggi seperti 80 atau 90 km per jam. Sedangkan saya pernah pakai Honda itu, ini bukan menjelekkan ya, cuman ini lebih ke sharing. Jadi waktu saya pakai Honda itu jalan 60, tapi suara mesinnya itu seperti jalan 80-90. Artinya suara mesinnya itu lebih meraung atau RPM-nya itu lebih tinggi daripada Suzuki Next. Kalau Suzuki Next ini suara mesinnya itu tidak meraung, bahkan RPM itu rendah.
sehingga kalau saya jalan jauh, kalau saya dalam kecepatan tinggi itu, saya tidak mendengar suara mesin itu, malah saya lebih lebih terdengar suara angin atau suara angin dari ban daripada mesin tersebut, saking heningnya, saking halusnya mesin daripada Suzuki Next ini. Nah, untuk kekurangan, saya rasa kekurangan ini ada pada tarikannya ya, apalagi kalau dibonceng berdua gitu, jadi agak sedikit underpower. Apalagi dibonceng berdua di daerah tanjakan, wah itu agak sedikit underpower, tapi bisa dimaklumi sih karena cc-nya kan kecil. Kalau di STNK itu 113 cc. Kemudian kelemahan yang kedua adalah dia ini belum injeksi gitu, sehingga ya mungkin kalah bersaing lah dengan motor-motor zaman sekarang, walaupun tidak bisa dibilang boros juga motor ini gitu. Kemudian brandnya mungkin ya, brand Suzuki ini agak sedikit rendah lah, di bawah lah daripada Honda dan Yamaha gitu. Jadi image orang tentang Suzuki ini mungkin tidak seperti Honda dan Yamaha. Kemudian kelemahan berikutnya, boxnya itu kecil, hanya muat satu jas hujan dan satu jaket gitu. Kalau sepatu itu tuh tidak muat. Kemudian tangki bensinnya juga kecil, kalau tidak salah itu 3,5 liter, sehingga kalau untuk perjalanan jauh kita pasti agak sering untuk mampir ke SPBU. Walaupun itu bukan berarti minyaknya boros ya, tapi karena tangki bensinnya itu kecil gitu, bukan berarti minyaknya boros, kita sering mampir ke SPBU. Nah, kalau ini pemasangan klakson. Jadi dulunya motor ini saya pasang klakson Denso yang keong ya, saya taruh di dalam. Sekarang saya putuskan untuk ganti karena suaranya itu tertutup ya, karena letaknya di dalam sehingga tidak menghasilkan bunyi atau suara yang maksimal. Jadi saya putuskan untuk mengganti klaksonnya dengan klakson Denso juga, cuman yang biasa dipakai sama mobil Avanza. Kemudian saya tambahkan relaynya juga. Setelah pemasangan klakson ini, saya juga sekaligus memasang spion ya, spion lampu milik Honda atau AHM, Astra Honda Motor. Jadi spion tersebut kalau kita nyalakan lampu sen, dia juga akan ikut nyala gitu. Kemudian ya, ini adalah proses pemasangan stiker. Jadi saya pasang stiker di bagian dashboard itu ya, dashboard motornya, depan dan bawah agar tidak lecet. Kemudian saya pasang les strippingnya. Itu menghabiskan uang sekitar 150.000 dengan jasanya. Nah, kemudian yang bagian sampingnya juga saya stiker warna putih ya, agar menyesuaikan lagi kombinasinya hijau putih tadi. Nah, kemudian ini adalah pemasangan plat atau plat baru sama covernya ya. Jadi covernya itu saya beli di online di Shopee, juga miliknya Honda ya, atau AHM tadi, Astra Honda Motor. Dan platnya kebetulan baru saya perpanjang 5 tahunnya ya. Jadi ulang tahun ke-10 platnya ini, berusia 10 tahun. Jadi semua baru, sampai plat pun baru.
inilah hasil akhir daripada restorasi motor Suzuki Next tahun 2012. Adapun kombinasi warnanya adalah hijau putih ya. Seperti inilah hasilnya. Dari depan begini tampak depannya. Ini saya tambahkan cover plat karena platnya juga baru, jadi saya beli baru juga nih covernya di online. Kemudian ini ada kaca spion yang LED, ada lampunya seperti ini karena ini punya Honda. Nah, jadi kalau lampu saya nyala, itunya juga nyala. Sama klakson juga saya ganti. Kemudian saya tambahkan cover handle rem kiri kanan sama hard guard atau tanduk juga kiri kanan. Kemudian ini saya tambahkan jalur as roda. Dan untuk velgnya saya cat ya, saya deko velg. Velg yang saya deko itu velg tutup knalpot, cuman sayang tutup knalpotnya agak terkelupas karena tidak tahan dicuci yang itu ya, cuci salju. Kemudian ini velg belakang sama tutup kipas. Oh, satu lagi ini behel belakang saya cat juga, saya deko. Kemudian untuk jok kulitnya saya ganti baru juga, sama dengan stiker motifnya. Ini saya pasang stiker agar tidak lecet. Ini juga baru ya, dia plastiknya baru sama ini baru. Cuman ini saya tidak pasang stiker. Kemudian ini stiker juga, sama les sampingnya ini adalah custom. Ini milik Next hijau putih juga, cuman berbeda dengan kebanyakan. Jadi ini agak langka di jalan supaya tidak sama. Kita mau tampil beda sama ini. Karena harusnya kalau warna hijau putih seperti ini, les strippingnya nggak seperti ini, seperti foto di samping ini. Inilah hasil akhirnya. Bagian belakang juga sama, tempat-tempatnya. Kemudian saya juga tambahkan stiker ini ya, special edition, karena ini Next termasuk yang langka. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan. Jadi berapa sih budget yang saya keluarkan untuk merestorasi atau meremajakan kembali Suzuki Next ini? Jadi untuk budget yang saya siapkan kemarin itu sekitar 2 juta rupiah ya. Mungkin kalau di total itu 2 juta lebih sedikit lah, cuman nggak lebih daripada 2,5 juta gitu. Jadi untuk rinciannya yang saya ingat, untuk part spare partnya Suzuki Genja Universe itu jumlahnya itu sekitar 1.150.000. Awalnya itu 1.350.000, cuman dapat diskon 10% dari pihak Suzuki. Kemudian yang kedua itu saya deko cat velg dan kawan-kawan itu senilai 300.000 rupiah. Kemudian untuk spare part itu, kalau untuk variasi itu beda lagi, seperti spion 100.000, klakson 100.000, kemudian handle rem, handguard dan jalur as roda dan ini cover itu juga sekitar 100.000-an gitu. Jadi banyak yang saya lakukan. Tapi kalau Anda ingin merestorasi hanya mengembalikan ke original, mungkin tidak seperti saya, mungkin lebih sedikit budgetnya gitu, karena saya pakai cat velg sehingga menambah lagi 300.000. Kemudian modifikasi yang seperti spion seperti tadi kan. Jadi kemudian ini jok kulitnya juga saya ganti gitu. Banyak part-part yang saya ganti, pokoknya seluruh bagian daripada eksterior,
sehingga tidak ada terlihat lagi bagian yang jelek, kecuali seperti standar ya, yang standar kakinya itu ada karatnya gitu kan. Jadi dari situ aja mengetahui bahwa motor ini sudah tua gitu. Kemudian dengan kita melakukan peramaian atau restorasi ini, itu merupakan salah satu apresiasi kita terhadap mungkin ya orang tua kita yang telah memberikan motor terhadap kita, atau mungkin apresiasi kita terhadap Tuhan yang telah memberikan kita karunia atau memberikan kita sebuah titipan harta gitu, sehingga kita bagaimana nih cara memaintenance dengan baik, dengan benar. Jadi kalau menurut saya, setua apapun barang yang kita miliki, barang atau benda yang kita miliki, setua apapun umurnya, kalau kita rawat dengan benar, insya Allah akan bertahan dengan lama gitu, asal kita perhatikan. Nah itu jangan lupa. Kemudian pesannya juga, untuk pesannya sayangilah atau hargailah harta atau barang benda apapun yang kalian miliki saat ini, karena kita tidak tahu seberapa beruntungnya kita di mata orang lain. Nah ini juga salah satu yang saya pelajari sekarang. Artinya hidup itu sederhana aja lah, walaupun ingin tampil beda, tapi jangan juga ingin terlalu mencolok. Jadi lifestyle, saya juga banyak belajar ini daripada Bapak Yusuf Hamka ya, sehingga bukan masalah, sekali lagi kita bukan bisa bicara masalah tentang ada uang atau nggak ada uang, tapi butuh atau nggak butuh gitu kan. Jadi kita bedakan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga nantinya itu akan, kalau kita bicara ingin terus gitu. Orang yang punya rumah 2, punya rumah 3, punya mobil 2, punya mobil 3, punya motor 2, punya motor 3, itu kalau ditawarin ingin terus, mau terus gitu, itu namanya keinginan. Cuman butuh nggak gitu. Jadi kita tuh lihat daripada azas manfaatnya gitu, bermanfaat nggak kalau kita beli ini, ada manfaatnya nggak gitu. Nah itu salah satu pesannya yang ingin saya sampaikan di akhir ini. Jadi hargai. Kalau kita melihat ke atas itu tidak ada habisnya, jadi kita harus sekali-sekali melihat ke bawah gitu. Kalau saya selalu melihat ke bawah, jarang saya melihat ke atas, sehingga itu yang membuat hati kita mungkin terbuka, membuat kita mudah menerima, berjiwa besar dan lain-lain. Jadi tidak ada perasaan seperti sombong dan lain-lain gitu, karena kita mengerti tentang apa yang saat ini kita alami. Jadi mungkin banyak orang yang ingin seperti kita tapi tidak mendapat kesempatan yang sama gitu seperti kita, sehingga ya tadi, kehidupan orang kan berbeda-beda gitu. Ya sekian video daripada restorasi atau peramajaan pada Suzuki Next ini tahun 2012 ya, yang usianya 10 tahun. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa memotivasi semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.